Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Halo, kembali lagi bersama kita yaitu Kayoko Channel. Kali ini kita akan mengadakan Q&A tentang suka duka awal mula pelihara anjing ras. Ya, hai teman-teman semua, kembali lagi bersama Kayoko Channel. Siang hari ini kita akan membahas awal mula kita memelihara anjing, awal mula kita tertarik sama anjing ras itu awalnya seperti apa sih? Dan siang hari ini saya akan berbicara bersama dengan anak saya. Sama ada Kayu juga. Ini yang namanya Kayu. Ini yang juga. namanya Kayu ya. Jadi Kayu. kalian yang mau tanya, ya ini dia namanya Kayu. Oke. Kayu. Ya, sebelum itu saya akan menanya seperti mama ya. Pertanyaan pertama. Apa yang membuat mama suka tertarik dengan anjing? Alasannya apa? Kenapa? Kenapa mama suka dan tertarik sama anjing ras itu? Sebenarnya awalnya itu kita dari udah lama sekali, tapi belum anjing ras. Kita punya peliharaan tapi anjing kampung biasa. Itu kita pelihara dari kecil sampai mungkin usia 4-5 bulanan ya. Tapi seketika itu anjingnya meninggal ketabrak motor gitu. Dan setelah itu saya nggak mau pelihara lagi. Tapi setelah menikah, setelah berjalannya waktu sudah lama, akhirnya saya tertarik. Ada teman yang pelihara anjing. Pada saat itu teman saya itu memeliharanya anjing Shih Tzu. Terus kok lucu ya, kok gini. Akhirnya kita memutuskan untuk adopsi. Awal mulanya kita adopsinya itu 1 ekor. Tapi pada saat itu kita adopsinya sudah usia 10 bulan, bukan dari kecil ya kita adopsi dari usia 10 bulan. Anjingnya Anjing apa? Anjing Shih Tzu. Namanya apa ya? Dulu itu namanya Kiora ya, namanya Kiora. Itu kita adopsi itu 1 ekor. 1 ekor Kiora karena kita takut kan, belum tahu pengalamannya memelihara dogi itu seperti apa. Jadi kita coba pelihara 1 ekor usia 10 bulan. Dan ternyata setelah usia 10 bulan itu, usia 1 tahun, Kiora itu hamil sampai dia melahirkan. Akhirnya melahirkan anaknya Kiora itu kita pelihara lagi. Dan ya sampai sekarang, sampai kita punya beberapa ekor dogi. Seperti itu awal mulanya. Jadi anjing pertama yang kita pelihara adalah Kiora. Oke. Nah, di sini saya akan bertanya tentang apa anjing ras yang paling mama sukai. Sebenarnya ya mama udah tahu jawabannya ya. Silakan. Yang mama sukai anjing ras apa ya? Yang mama sukai itu ras poodle ya. Karena apa? Ya. Kenapa mama suka ras poodle? Soalnya ras poodle itu praktis, perawatannya juga gampang. Memang harganya memang lebih mahal, tapi yang mama suka itu gampang, terus juga dia pinter, gampang banget diatur kalau ras poodle ini. Gitu. Jadi kalau tanya apa yang saya sukai ya ras poodle. Oke. Sekarang saya mau nanya. Apa kesulitan mama saat bermain ras anjing ini? Apa yang bikin mama gimana ya? Susah kayak aduh kok susah yang merawatnya ya? Kenapa Tantangan ya? ya, Tantangan. Atau enggak kita bisa bilang challenge ya teman-teman ya. Bukan Alasannya challenge, tantangan ya. Tantangan suka duka saat kita memelihara dogi itu ya, contohnya kesulitannya ini si Kayo. Kenapa? Ini. Kesulitannya Kayo karena Kayo ini kan warnanya putih. Warnanya putih, kalau kita nggak bener-bener ekstra perawatannya, nanti jadinya ini dia gampang kotor, terus juga ekstra perawatannya. Jadi harus bener-bener kita jaga bulunya itu biar tetap warnanya tetap putih. Karena kalau nggak bener-bener kita jaga, nanti kotor dikit aja dia udah nempel kuning-kuning gitu. Nempel kuning-kuning nanti kan itu susah hilangnya. Jadi kalau untuk tantangannya suka duka memelihara dogi itu ya warna putih itu punya tantangan tersendiri. Terus juga susahnya juga itu kalau kita didik, pada saat kita didik anjing itu di usia 5 bulan di usia sebelum 1 tahun atau 1 tahun ke bawah itu kita sangat kesulitan untuk mendidiknya, terutama untuk mengatur dia, ngatur pupnya di mana, buang airnya di mana gitu. Itu yang mungkin yang agak sulit buat kita melatih dia, mendidik dia, mengarahkan dia untuk bisa seperti
seperti yang kita inginkan. Sebelumnya saya mau tanya, ini gimana cara melatihnya dan berapa lama? Untuk cara melatihnya itu kalau waktunya kita nggak mesti ya, karena setiap anjing itu kan karakternya beda-beda. Ada yang gampang, ada yang juga susah. Jadi sama seperti kita manusia. Ada yang gampang, ada yang pintar, kepintarannya bagus kan dia cepet tangkep. Ada juga yang kurang tangkep juga. Kesulitannya itu ya kita mengarahkan dia saat buang air kecil sama buang air besar. Karena apa? Karena dia masih kencing sembarangan, masih BAB sembarangan. Jadi yang harus kita arahkan seperti itu. Kamu harus kencing di mana, kamu harus buang di mana, itu kita harus sediakan tempatnya supaya dia lama-lama juga mengerti nanti apa yang kita arahkan. Contohnya seperti apa? Misalkan dia ini kencing di satu tempat, kita sudah siapkan itu ada tempat yang buat dia mereka itu ya buang air ya. Jadi ketika dia buang air nggak pada tempatnya, baru kita arahkan atau kita bilangin, kamu kalau kencing jangan di sini, kamu kalau buang air. Sama aja seperti kita mengatur anak kecil ya teman-teman ya. Sama aja kayak kita mengatur anak kecil, kalau ada kesalahan ya kita arahkannya kemana itu ya harus kita jelaskan sama mereka. Mereka juga itu kok, kalau mereka mau pinter tuh harus kita harus kita sering-sering ajak ngobrol. Kalau kita sering-sering ajak ngobrol, nanti lama-lama dia bisa ngerespon. Mungkin kalau masih baru-baru memang sulit, perlu ekstra kesabaran ya teman-teman ya. Jadi ya itu kuncinya, kalau kita saat melatih dogi ya harus sabar, harus telaten gitu. Nah, ya. Dan ini untuk pertanyaan ini agak sedikit kayak sedikit membuat sedih ya. Ini Mama pernah nggak merasakan kesedihan saat anjing kita sayang atau kehilangan kita terasa, wah ini kok bisa mati ya, kenapa ya, terus kayak kita tuh sedih terus sampai kita nggak bisa menemui permenannya. Itu Mama pernah nggak? Pernahnya itu pada saat anjing kita pertama Shih Tzu yang Kiora itu meninggal. Jadi Jadi awal mulanya Kiora meninggal itu setelah Kiora melahirkan anaknya 4 ekor, kalau nggak salah 4 atau 3 ekor itu dia nggak tahu saya kurang besi atau gimana, karena itu kan anjing pertama saya punya ya. Jadi ada infeksi di salah satu tubuhnya dia, dan kita juga nggak ngerti, belum tahu penanganannya itu seperti apa. Jadi gara-gara infeksi itu akhirnya Kiora harus meninggal, dan itu yang bikin kita sedih, kehilangan. Karena apa? Karena kita merasa bersalah, kita ndak bisa belum mengerti atau belum paham juga kok harus meninggal cuma gara-gara sakit seperti ini gitu, yang bikin sedih, kehilangan. Tapi kan pada saat itu kan kita ada anak-anaknya Kiora, jadi sedihnya itu ndak yang sedih banget atau gimana gitu, karena ada anak-anaknya, jadi ya yang kita anggap itu anak-anaknya sebagai gantinya Kiora. Nah, jadi begini guys, anaknya Kiora ini ada satu ya, yang kita tahu di sini ya, Mbak ya. Yang masih ada satu ya, orang. Namanya Bribella, dia lagi tidur. Mungkin nanti kita bisa panggil ya. Kita panggil ya. Ya, kita panggil. Bribella, makan Snack. Mana Bri ya? Kenapa Bri nggak datang? Snack Bri. Ya. Tuh, makan. Oh ini. Mana Bri? Bri tidur saudara-saudara. Bri sedang tidur teman-teman ya. Nah, ini anaknya Kiora. Umurnya sudah berapa lama? Ini sudah 7-8 tahun. 7-8 tahun. Ini papi Shih Tzu ya. Apakah mau bisa merawat ini dengan baik dan apakah mau punya kesalahan sama anjing ini? Enggak pernah. Karena apa? Karena kita sudah belajar dari kesalahan, jadi kita enggak mau ada kesalahan lagi. Makanya kita berusaha untuk merawat mereka itu dengan sepenuh hati, terutama ya kita belajar dari kesalahan supaya kedepannya itu tidak mengalami hal-hal yang seperti itu lagi. Dan sekarang ini Bi sudah usianya sudah 8 tahun saudara-saudara. Dan matanya kayak sudah nggak bisa rabun ya, ini ibaratnya ya. Ya enggak sih, belum ya. Cuma ya gitu, agak loadingnya lama kalau dipanggil. Maklum teman-teman sudah tua. Loadingnya lama kalau dipanggil. Nah, ini sebenarnya pertanyaan tuh agak aneh. Nah, menurut Mama,
ras anjing apa yang paling susah dirawat? Dan alasannya kenapa mama menyebut ras ini tuh susah dirawatnya itu karena apa, bisa diceritakan? Kalau menurut mama nggak ada ya yang Nggak ada salah ya? atau yang kesulitannya yang luar biasa, itu semuanya itu nggak mudah sih, mudah, cuma kesulitannya itu hanya di bulu ya, kita membentuk bulu mereka itu kan sangat butuh ekstra kesabaran. Kenapa? Karena setiap hari harus di Bi, kamu kok duduknya nggak enak toh Bi, saya dengerin dulu duduk yang manis Duduk yang manis. ya Bi. Jadi dia bulunya itu kan harus dirawat, harus punya samponya juga, harus sampo yang tepat, harus disisir setiap hari. Apalagi kita punya anjing ras yang bulunya panjang. Bini dulu bulunya panjang pas dia usia 1 tahun 2 tahun ya, bulunya saya panjangin, dan itu bener-bener ekstra. Mungkin kesulitannya itu ya hanya pas perawatan bulu aja, karena kalau salah juga, kalau Shih Tzu ini kan agak-agak ribet, nggak seperti pudel ya. Kalau pudel ini kan bulunya nggak rontok. Kalau Shih Tzu kena jamur sedikit bulunya rontok, terus samponya nggak cocok akhirnya jadi kering gitu. Jadi kalau Shih Tzu itu bener-bener ekstra perawatan di bulunya ya. Mungkin cuma itu aja kesulitannya. Apakah mama pernah menyesal untuk memelihara hewan anjing ini? Alasannya kenapa juga? Nah, mama Nggak nggak pernah ya? menyesal ya. Karena apa? Pernah. Karena sebelum kita memelihara, kita Ya. sudah komitmen suka dukanya memelihara dogi itu seperti apa, kita sudah siap. Untuk tipsnya bisa dilihat di video sebelumnya ya teman-teman ya. Itu Ah. tips cara sebelum memelihara anjing ya. Memang kita harus komitmen ya, nomor 1, karena kita harus memikirkan baik-baik matang ya, agar kita tuh bisa tahu memelihara, merawat, menjaga, melindungi hewan-hewan kita ini, terutama yang lucu-lucu kayak gini ya. Oke, dan ini adalah pertanyaan terakhir. Siapa menurut mama anjing yang paling lucu yang pernah mama rawat? Yang pernah mama rawat anjing yang paling lucu Ya. ya, yang pernah mama, ya kecilnya Kayo itu dulu kecilnya ini yang putih Ya. lucu banget. Soalnya Kayo lucu banget pas kecilnya, Ya. dia kan warnanya putih salju, Snow White gitu, jadi bener-bener perawatannya juga ekstra. Nah, ini si Blessing masuk. Nah, ini si Blessing masuk. Kalau Bless ini juga sama lucu banget, cuma karena Bless kan warnanya red, mungkin saya kurang tertarik sama warna red. Ya enggak suka, tapi ya enggak begitu yang gimana gitu. Jadi menurut saya kalau Bless ini kecilnya lucu banget, gembul, tapi lebih lucuan Kayo kalau kecilnya. Kalau kecilnya Kayo ini lucu banget. Ini Kayo ini lucu banget gitu. Nanti kita Buat video kita terpisah. spill foto-fotonya Kayo. Ya. Maksudnya nanti kita spill foto-fotonya Kayo di akhir video. Ya, bukan di akhir video. Nanti kita spill foto-fotonya Kayo di foto. Scene terakhir. Template. Ya. Oke, ya. Sebelum kita tutup Q&A ini, apakah mama punya kata-kata untuk orang yang ingin memelihara anjing? Ada nggak kata-kata tambahan? Pesannya ya. Pesannya itu sebelum kita memelihara dogi, apalagi anjing ras ini ya, karena anjing ras sama anjing kampung itu kan beda peliharaannya ya. Kalau sebelum memelihara harus komitmen dulu, harus cari tahu dulu anjing ras apa yang mau kita pelihara, karena anjing ras itu kan banyak jenisnya. Nah, kalau kita sudah dapat anjing, misalkan contohnya aku mau pelihara pudel nih, kita cari tahu dulu untuk memelihara pudel itu seperti apa, kesulitannya itu di mana, gampangnya itu di mana gitu. Jadi sebelum memelihara, yang pertama komitmen seperti yang di video saya sebelumnya, komitmen cari tahu dulu apa anjing yang mau kita pelihara itu rasnya seperti apa dan karakternya seperti apa, supaya nanti nggak kaget gitu. Oke. Terima kasih ya Mas sudah mau Q&A bersama aku di sini. Ya, sama. Ya kita berdua berharap kiranya dari Q&A ini kalian bisa tahu lebih lagi tentang anjing. Suka dukanya memelihara anjing. ras. Nah, untuk tips apapun kalian bisa cek video kami yang sebelumnya. Bantu di komentar, nanti kita Kita akan bikin video apa lagi tentang tentang anjing-anjing ini. Tapi ada yang belum tampil loh Mas. Siapa? Gemi. Gemi. Oke, nanti kita akan bikin video terpisah tentang Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe karena Subscribe itu gratis.
teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata karena manusia juga banyak kesalahan juga ya. Mohon dimaafkan dengan baik-baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah. Have a nice good day.